londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Sama, tapi kita tahu setiap kita menjalani sesuatu walaupun sama-sama, pengalamannya beda-beda. Tidak ada pengalaman yang seragam. Tergantung refleksinya, tergantung hikmah yang diambil di dalam melewati perjalanan itu. Dan tadi kita menyaksikan dari mulai yang terlibat penjajakan sampai yang eksekusi. Dan di ujung tadi kita melihat para penggerak-penggerak maju ke depan dari berbagai wilayah. Kalau boleh nih, yang dari Banten, yang dari Karanganyar, Solo, yang dari Jawa Barat, yang pendukung, yang bergerak, berdiri semuanya. Berdiri. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Ayo berdiri. Karena sebagian nggak bisa naik ke panggung tadi. Ayo bangun. Berdiri. Pak Lukman berdiri. Ayo. Tidak semuanya bisa naik ke panggung. Putar balik, menghadap ke belakang, putar balik, biar kelihatan wajahnya. Nah, ini dia. Ini adalah, oke, terima kasih. Ini pionir-pionir. Yang panggung ini tak cukup untuk memfasilitasi semua maju ke depan. Tapi ketika di lapangan sana semua terlibat. Dan banyak sekali orang-orang yang sanggup bekerja dalam senyap. Sanggup bekerja dalam sunyi. Yang semua yang dipikirkan adalah bagaimana misi terlaksana. Bagaimana misi tertuntaskan. Dan itulah yang membuat kita semua optimis. Kalau kita lihat kabar berita, kadang-kadang kita merasa terganggu optimisme kita. Tapi kalau kita melihat pada pribadi-pribadi yang bekerja di lapangan sana, membuat gagasan menjadi kenyataan, kita rasa kita punya stok untuk optimis buat negeri ini. Karena orang-orang baik masih banyak dan orang-orang baik siap bergerak bersama-sama. Jadi kita bersyukur sekali pada hari ini 1 tahun perjalanan itu ditandai dengan refleksi. Kenapa ini menjadi menarik ya? Karena kita menengok ke belakang, bukan sekedar merayakan, tapi menengok ke belakang untuk perjalanan ke depan. Ini gerakan, harus tumbuh terus, harus berkembang. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Dan pendekatan yang tadi diceritakan, Mbak Oki tadi menggambarkan juga gerakan. Ini beda dengan program. Jadi teman-teman sekalian, kalau boleh saya mengulang yang sering disampaikan. Di dalam kita melakukan pembangunan ada 2 pendekatan. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Oke, apa bedanya? Perbedaan paling mendasar adalah ownership atas pembangunan itu. Ownership atas masalah. Kalau pendekatannya programatik, dia dikerjakan melalui pengorganisasian sumber daya, pengorganisasian rencana, eksekusi, lalu publik menonton. Tidak terlibat. Ownership atas kegiatan itu ada pada penyelenggara kegiatan. Biasanya negara. Ini pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, ownership atas masalah ada pada rakyat semua. Dan semua dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Kalau pendekatan programatik, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita menghadirkan solusi, itu pendekatan programatik. Kalau pendekatan movement, bagaimana mengajak semua pihak menyelesaikan masalah. Oke, jadi yang pertama tadi masalah selesai, semua pihak tidak terlibat. Kalau yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengajak semua pihak. Nah, kalau kita refleksi atas perjalanan bangsa kita, Republik ini didirikan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dipertahankan dengan pendekatan gerakan. Republik ini dibangun dengan pendekatan gerakan. Lalu kapan Republik ini geser ke programatik? Kira-kira 5 dekade terakhir ini, ketika pembangunan yang kita kerjakan melibatkan institusi
nasional. Bukan hanya di Indonesia, dominasi pendekatan programatik terjadi di seluruh dunia. Assessment atas masalah, siapkan solusinya, siapkan sumber dayanya, siapkan alat ukurnya, siapkan eksekutornya, siapkan assessmentnya, lalu lakukan hasil assessment dan tindak lanjutnya. Itu dimulai ketika sumber daya tidak lagi berasal dari kita. Sumber dayanya berasal dari tempat lain, dan pendekatan programatik ini mewarnai Asia, Afrika, Amerika Latin. Termasuk juga di Eropa pasca Perang Dunia Kedua, karena dana datang lalu rakyat nonton. Indonesia sebelumnya tidak. Kita selalu menggunakan pendekatan gerakan. Yang paling menonjol pendekatan gerakan ini di awal-awal Republik ini baru merdeka, semua melibatkan rakyat. Bahkan ada satu, saya tidak siapkan slide-nya. Kalau Heri punya slide-nya, gambarin tuh Bung Karno gerakan literasi, pasangin kalau ada. Jadi Republik ini merdeka, semua turun tangan, semua turun tangan, semua jadi tentara. Kan tidak ada yang bilang mempertahankan kemerdekaan adalah program Kementerian Pertahanan. Ada nggak yang bilang begitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau itu pendekatan program, biarkan Kementerian Pertahanan berperang. Kalau ada sekutu datang, ya kira-kira silakan berperang, semoga menang. Kalau kalah nanti kami kritik, kalau menang nanti kami puji. Kan enggak. Semua itu iuran. Semua terlibat. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin yang terlibat semuanya menggunakan pendekatan gerakan. Walaupun pada masa itu disebutnya sebagai gotong royong. Disebutnya pada waktu dengan istilah kerja bakti. Sama sebetulnya, hanya hari ini kita menggunakan istilah namanya gerakan. Kalau dulu menggunakan istilah yang berbeda. Nah, panggilan untuk terlibat ini, itulah yang membuat bangsa kita menjadi berbeda. Ownership atas masalah ada bagi kita semua. Bahkan ini peristiwa ini di alun-alun utara kota Jogja. Saya sering gunakan ini sebagai contoh, karena jarang sekali kita ketemu poster seperti ini. Apa yang menarik dari poster ini? Ya, Bung Karno menulis AIWOO itu adalah peluncuran gerakan pemberantasan buta huruf. Apa yang menarik? Itu loh, kata pertamanya apa? Bantulah. Negara nggak merasa tahu, nggak merasa bisa. Dia bilang kata, bantulah usaha pemberantasan buta. Bantu. Kalau sekarang kan nggak, duduk diam ya. Kami kerahkan institusi lain ya untuk mengerjakan. Benar nggak? Jadi bukan saja kita menjauhi pendekatan gerakan, programatiknya pun kita salah assignment. Yang tidak punya tugas diberi tugas, yang seharusnya punya tugas dibebas tugaskan. Itu yang terjadi sekarang. Lihat. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik teman-teman. Ya, beberapa hari ini viral ya di media sosial, di pemberitaan ya. Diskusi, debat ya. Bahkan pandangan-pandangan pengamat, ahli dan sebagainya terkait dengan pidato Pak Prabowo, teman-teman. Beliau mengatakan ya, ada londo ireng ya. Saya tidak mau membahasnya panjang lebar, tapi teman-teman bisa melihat pidato tersebut ya di media sosial ataupun di YouTube, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, ini sangat menarik sekali ya. Karena dalam konteks pidato beliau ya, londo ireng ini adalah istilahnya itu pengkhianat ya. Karena di zaman dulu teman-teman ya, ada orang pribumi yang malah membela penjajah Belanda ya, dan itu seolah-olah menyerang negaranya sendiri. Nah, itu istilahnya londo ireng. Dalam konteks tersebut ya, bagaimana Prabowo mengeluarkan perkataan tersebut teman-teman, yang menyebutkan dan memberikan istilah kepada mereka-mereka, mungkin orang-orang tertentu ya, dan itu viral ya. Kenapa ini viral? Karena ya banyak pihak juga mengatakan bahwa hal tersebut ya tidak pantas diucapkan oleh seorang pemimpin, apalagi sekelas presiden, teman-teman. Dan itu pasti menuai pro dan kontra, dan itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat teman-teman, bagaimana pidato Anies Baswedan ya kan, tokoh yang sangat keren, yang sangat luar biasa, yang sangat kalau berpidato tuh lebih sejuk ya kan, lebih adem dengarnya teman-teman, dan itu sangat-sangat hebat ya.
Menurut saya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya sebagai tokoh, makanya teman-teman ada orang selalu menyindir Anies tentang beretorika, pintar omon-omon kata mereka. Justru teman-teman, pemimpin itu harus pintar segalanya ya, dalam skill, dalam bekerja, bahkan dalam perkataan ya. Kita tahu lah bagaimana seorang pemimpin itu adalah apapun yang diucapkan itu pasti berpengaruh teman kepada rakyat, kepada bangsa yang ia pimpin. Kalau ceplos-ceplos ngomong yang nggak karuan kan itu kacau juga ya kan, membuat pro dan kontra teman. Dan ini Anies lakukan teman. Bagaimana Anies pemimpin yang betul-betul menjaga public speakingnya yang sangat adem ayem. Bagaimana menurut kalian?